Ada cerita yang cuma jadi dongeng, ada juga yang jadi catatan sejarah biasa. Tapi, ada satu kisah yang begitu dahsyat, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah sholat meminta semua jamaah untuk tetap di tempatnya. Bukan untuk ceramah rutin, tapi untuk mendengar langsung sebuah laporan intelijen dari akhir zaman, langsung dari saksi matanya. Nah, dalam penelusuran kita kali ini, kita akan bedah kisah ini bareng-bareng, layaknya sebuah investigasi. Kita akan ikuti jejak seorang pelaut bernama Tamim Ad-Dari, mulai dari lautan yang ganas, masuk ke sebuah pulau super misterius, sampai berhadapan langsung dengan fitnah terbesar umat manusia, hingga kesaksiannya itu sukses menggetarkan seisi Masjid Nabawi. Coba deh, kita bayangin, kita lagi ada di sana, di Masjid Nabawi. Suasananya hening, semua orang nunggu. Tiba-tiba Rasulullah duduk di mimbar sambil tersenyum, yang pastinya bikin para sahabat makin penasaran. Lalu beliau bilang, "Tetaplah di tempat sholat kalian. Ini pertanda, sesuatu yang sangat besar akan segera diungkap." Jadi pertanyaan besarnya kan, kabar apa sih yang begitu istimewa? Ini bukan sekedar cerita petualangan biasa loh. Ini adalah sebuah konfirmasi. Sebuah bukti lapangan yang memvalidasi wahyu yang selama ini sudah turun kepada Nabi. Dan inilah dia saksi matanya, Tamim Ad-Dari. Nah, yang perlu banget kita catat, saat kejadian ini menimpanya, dia itu seorang Nasrani. Artinya apa? Artinya apa yang dia lihat itu bukan sesuatu yang dia cari-cari karena keimanannya. Justru sebaliknya, pengalaman mengerikan inilah yang jadi bukti. Bukti yang nggak bisa dibantah, yang membuatnya menempuh perjalanan jauh ke Madinah cuma untuk bersyahadat di hadapan Rasulullah. Oke, investigasi kita dimulai dari sini, di tengah lautan yang luas banget, di mana kita nggak bisa bedain lagi mana langit, mana air. Disinilah sebuah perjalanan fisik dan spiritual yang menentukan takdir dimulai. Tamim dan 30 orang temannya itu pelaut-pelaut tangguh. Tapi bayangin, selama 1 bulan penuh, mereka bukan lagi nahkoda. Mereka cuma bisa pasrah di ombang-ambing badai yang super ganas. Coba rasain deh keputusasaan mereka. Terisolasi total, nggak tahu arah, bekal makin menipis, bener-bener di titik terendah. Dan tepat saat matahari terbenam, saat harapan mereka mungkin udah hampir padam, kapal mereka menghantam daratan. Sebuah pulau yang nggak ada di peta manapun. Mungkin ada rasa lega sesaat ya, tapi itu langsung digantikan sama rasa ngeri. Pulau ini rasanya aneh, sunyi senyap, seolah-olah menyimpan rahasia yang sangat kelam. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka pun turun dari kapal. Udara di sana terasa berat dan keheningannya itu pekat banget. Mereka nggak sadar, setiap langkah yang mereka ambil di pulau asing ini membawa mereka semakin dekat pada pertemuan paling mengerikan dalam hidup mereka. Di pantai, mereka melihatnya. Sosok ini bukan manusia, bukan juga hewan yang pernah mereka kenal. Seluruh tubuhnya itu tertutup bulu yang lebat banget, saking tebalnya mereka nggak bisa bedain mana bagian depan, mana bagian belakang. Dengan gemetar, mereka pun memberanikan diri bertanya, "Celaka kaum engkau, makhluk apa kau ini?" Dan di luar dugaan, makhluk itu menjawab dengan suara yang jelas, "Aku adalah Al-Jassah." Nama itu saja sudah cukup bikin bulu kuduk merinding. Para pelaut itu pasti langsung saling pandang, rasa takut mereka sekarang sudah sampai di puncaknya. Nah, ini dia petunjuk pertama dalam investigasi kita. Al-Jassah itu secara harfiah artinya sang mata-mata. Tugasnya ya memata-matai, mencari berita, lalu melapor ke tuannya. Pertanyaannya sekarang, tuan macam apa yang punya mata-mata seaneh dan semengerikan ini? Bukannya menyerang, Al-Jassah ini malah memberi perintah. "Pergilah kalian ke biara itu. Di dalam sana ada seorang laki-laki yang sangat menantikan berita dari kalian." Tamim dan teman-temannya jelas ragu. Mereka takut banget, jangan-jangan ini jebakan setan. Tapi rasa penasaran untuk mengungkap misteri ini ternyata jauh lebih besar. Disinilah puncak dari semua ketegangan. Di dalam biara tua itu, mereka akan bertatap muka langsung dengan sumber dari seluruh misteri di pulau ini. Coba bayangin apa yang dirasakan Tamim waktu itu. Di dalam ruangan yang remang-remang, duduk sesosok manusia dengan ukuran paling besar yang pernah ia lihat seumur hidupnya. Tubuhnya kekar, tangannya dibelenggu leher dan kakinya dirantai dengan besi dari lutut sampai mata kaki. Dia terikat dengan sangat kuat. Ini bukan tahanan biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti sampai harus diikat seperti itu. Pria terantai itu sama sekali nggak basa-basi. Dia langsung memulai interogasinya. Pertanyaan pertama tentang kebun kurma di Baisan.
Ini bukan pertanyaan ngasal ya. Kurma baisan yang berhenti berbuah itu salah satu penanda akhir zaman. Waktu Tamim jawab kurmanya masih berbuah, pria itu bilang, hampir tiba masanya ia tidak akan berbuah lagi. Dia sedang memeriksa penanda pertama, checklist. Pertanyaan kedua, Danau Tabariah atau Danau Tiberias. Sama seperti baisan, keringnya danau ini adalah penanda besar lainnya. Waktu dijawab airnya masih banyak, dia bilang lagi, hampir tiba masanya airnya akan kering. Penanda kedua sedang ia konfirmasi. Checklist lagi. Dan inilah pertanyaan kuncinya, data terakhir yang dia butuhkan. Kabarkan kepadaku tentang nabi kaum yang buta huruf. Tamim pun menjelaskan kalau Nabi Muhammad SAW telah muncul, sudah hijrah dan ditaati oleh bangsa Arab. Pria itu memastikan lagi, benarkah begitu? Setelah diiyakan, dia bergumam, sungguh menaatinya adalah yang terbaik bagi mereka. Dia sudah selesai mengumpulkan data. Tanda-tanda kemunculannya hampir lengkap. Kisah Tamim pun sampai pada puncaknya. Sekarang kita kembali lagi ke Masjid Nabawi, di mana setiap pasang mata tertuju padanya, semua menahan napas, menunggu bagian terakhir dari kesaksian yang mengguncang ini. Pria terantai itu akhirnya mengungkap jati dirinya. Sekarang akan kukabarkan tentang diriku, katanya. Akulah Al-Masih Ad-Dajjal, dan sudah dekat waktunya aku diberi izin untuk keluar. Dia mengaku. Misinya pun menjadi jelas. Setelah Tamim selesai bercerita, Rasulullah memukulkan tongkatnya ke mimbar dan bersabda dengan penuh semangat. Beliau bilang kalau kisah Tamim ini membuatnya takjub. Kenapa? Karena 100% cocok dengan apa yang pernah beliau sampaikan tentang Dajjal. Kesaksian independen dari seorang Nasrani kini menjadi bukti kebenaran wahyu. Ini adalah momen validasi yang luar biasa. Kisah tadi itu bukan cuma petualangan ya. Itu adalah sebuah peringatan, sebuah briefing intelijen supaya kita semua siap. Jadi, ayo kita perjelas lagi apa saja yang harus kita tahu untuk mengenali musuh terbesar iman ini. Rasulullah memberikan ciri-ciri yang sangat detail supaya kita nggak tertipu. Dia itu seorang pemuda, badannya besar dan kemerahan, rambutnya keriting banget. Tapi tanda utamanya ada 2, matanya yang cacat dan tulisan kafir di keningnya yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, entah dia bisa baca tulis atau tidak. Fitnahnya ini akan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Tapi ada 2 benteng pertahanan yang nggak akan pernah bisa dia tembus, Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena setiap pintu gerbang kedua kota suci ini dijaga oleh para malaikat dengan pedang terhunus yang akan menghalaunya setiap kali dia mencoba masuk. Jadi, kisah Tamim Ad-Dari ini adalah laporan saksi mata yang sudah diverifikasi langsung oleh Rasulullah. Tanda-tanda yang ditanjakan Dajjal, kurma baisan, Danau Tabariah, kondisinya sekarang semakin mendekati apa yang dia prediksikan. Ini bukan lagi soal jika, tapi kapan. Dan pertanyaan terpentingnya adalah saat dia benar-benar datang, dalam kondisi iman seperti apa dia akan menemukan kita.